Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agil Al-Ghifari dengan NIM H540 1221079. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang data panel dinamis, tentang 5W1H yang terkait panel dinamis. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Oke, jadi data panel dinamis itu adalah jenis data panel yang menggunakan lag dari variabel dependen sebagai bagian dari variabel independen. Artinya nilai saat ini dari suatu variabel, misalnya PDB tahun 2020 itu dipengaruhi oleh nilai di periode sebelumnya, misalnya PDB di 2019. Lalu estimasi data panel dinamis umumnya menggunakan metode Generalized Method of Moments atau GMM seperti FDGMM dan sistem GMM. Model ini biasanya digunakan oleh ekonom dan peneliti yang ingin melihat hubungan variabel antar waktu. Bisa juga digunakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan yang memantau pengaruh kebijakan dari tahun ke tahun. Dan juga bisa digunakan oleh akademisi dan mahasiswa yang memiliki topik dengan efek historis seperti hutang, profit, ataupun investasi. Biasanya model ini digunakan jika diduga terdapat pengaruh masa lalu terhadap kondisi saat ini. Bisa juga digunakan apabila ingin mengukur efek jangka pendek dan jangka panjang, lalu dihadapkan pada masalah endogenitas karena variabel lag yang berkorelasi dengan error dan tersedianya data panel dengan dimensi waktu yang cukup panjang. Biasanya ini digunakan atau diterapkan itu ada ketika beberapa case. Contohnya ada pengaruh utang luar negeri tahun lalu terhadap pertumbuhan PDB saat ini, lalu juga bisa saat meneliti dampak investasi masa lalu terhadap produktivitas industri, bisa juga saat meneliti melihat konvergensi keuntungan antar perusahaan dari waktu ke waktu, lalu bisa juga digunakan pada panel data tahunan yang mencakup banyak unit observasi seperti negara, perusahaan, provinsi, dan periode yang relatif panjang. Model dinamis juga digunakan karena ingin menangkap efek waktu atau inersia atau kebiasaan atau akumulasi dari masa lalu. Bisa juga digunakan karena model statis seperti OLS atau FEM atau REM tidak mampu menangani endogenitas yang timbul dari lag dependen yang berkorelasi dengan error. JMM mampu menghasilkan penduga yang tidak bias dan konsisten untuk data panel dengan karakteristik dinamis. Lalu bagaimana cara menggunakan panel dinamis? Sorry, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menganalisis data panel dinamis? Yang pertama, pilih metode GMM-nya dulu. Ada FDGMM dan sistem GMM. FDGMM ini berbasis first difference, sedangkan sistem GMM itu adalah gabungan dari first difference dan level equation. Lalu ada beberapa uji yang harus dicoba. Yang pertama ada uji Sargan untuk melihat validitas instrumen. Ada uji Arellano-Bone atau AR2 untuk konsistensi model. Ada juga uji ketidakbiasaan, di mana di sini kita harus membandingkan koefisien GMM dengan FEM dan PLS, di mana syaratnya FEM harus lebih besar daripada eh, eh, FEM harus lebih kecil daripada GMM dan GMM harus lebih kecil daripada PLS. Untuk estimasi di software, kalau di eFuse biasanya melalui make equation itu harus lebih besar dari GMM atau DPD. Kalau di Stata itu bisa dengan perintah XTA bond untuk FDJMM dan XTDPD SYS untuk sistem JMM. Untuk interpretasinya itu konvergensi apabila min-log koefisien itu menunjukkan seberapa cepat variabel menuju stabilitas. Untuk pengaruh jangka panjangnya koefisien variabel bebas per satu min koefisien variabel lag, sorry, satu min koefisien lag variabel Y. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan mencoba untuk menganalisis data panel dinamis menggunakan aplikasi RStudio. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba, bentar. Oke, sekarang kita akan coba untuk input data yang kita punya dulu. Ini ke file, import dataset from Excel, lalu teman-teman bisa browse. Di sini teman-teman cari aja, biasanya teman-teman cari, sorry, naruh datanya di mana.
Oke, di sini ada datanya udah aku masukin. Ini kita skip dulu aja. Oke, di sini aku skip karena kita cuma pakai tahun, sampel tahun DR, ER, ROE, dan LDR, di mana eh, di sini sampel ini sebagai data cross section, lalu tahun ini sebagai data time series, variabel dependennya itu ada DER, variabel independennya ada PEER, ROE, dan eh, LDR. Begitu teman-teman. Ini kita akan rename dulu jadi data, kita import, oke, kita file, kita ke new file, AirScript. Kebetulan aku udah ada AirScriptnya, jadi tinggal aku copy paste aja untuk memudahkannya teman-teman. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus menceklis package PLM di kanan bawah ini. Kita cari aja PLM. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat estimasi dari FDJMM, di mana FDJMM ini adalah first difference. Dapat kita lihat juga di sini setelah ini ada pembeda ya dengan garis lurus ini, di mana ini tandanya adalah setelah garis tegak lurus itu menandakan si variabel utamanya. Untuk di bagian 2/9 periodenya ini, sebelumnya itu kan di data sudah terlihat ya teman-teman kalau misalnya periode yang kita pakai itu ada di 2000 berapa nih? Sampai sorry sebenarnya harusnya di 2019 sampai 2020, makanya kita pakai di 2/9 itu teman-teman itu. Artinya like-nya itu ada 10 ya sekitaran segitu mungkin ya. Terus kalau misalnya di bagian sini, di efeknya ini ada di individual dan modelnya kita pakai yang one step gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri sebenarnya teman-teman bisa lihat aja dan coba di copy aja ya teman-teman. Di sini kita coba blok, kita run yang FDJMM. Oke, ini wait, ini di lag DR-nya di 0,19 ya teman-teman. Terus kita bakal lanjut ke yang sistemnya ya, teman-teman. Sorry, kalau di sini kita bisa lihat dulu di uji sargannya. Uji sargan tesnya di sini ada di 14, teman-teman. Itu artinya sudah lebih dari 0,05, artinya data yang kita punya itu valid ya, teman-teman. Lalu kita lihat uji konsistensinya, itu ada di hmm, uji konsistensi kita lihat di autocallnya itu kalau misalnya kurang dari 0,05 artinya datanya konsisten. Oh sorry, kalau kurang dari 0,5 datanya itu nggak konsisten. No, di sini kita ada di 0,77 artinya datanya udah konsisten ya teman-teman. Lanjut kita ke sistem sistem GMM ini. Nah kalau di yang atas tadi itu adalah model yang first difference. Sekarang kita akan coba lihat di model yang GMM itu sendiri, yang sistem GMM ini. Di sini sebenarnya untuk penulisan rumusnya itu sama aja, cuman di akhir ada tambahan transformation LD ini. Nah, kita blok aja sampai summary kita run. Oke, di sini sargannya juga di sini udah di atas 0,05 ini valid. Autocall 2-nya juga di sini.
ada di min 2. Eh, sorry. Di sini nih, dilihatnya di peak value-nya nih. Itu ada di 0,00. Ini artinya tidak valid. Artinya valid juga sih. Oke. Di sini kita lanjut aja teman-teman. Kita bakal cek di sini bias atau enggaknya. Kita bisa tahu di sini bias atau enggaknya itu bisa kita lihat nanti. Kalau nggak bias itu adalah harus lebih besar dari FEM tapi harus lebih kecil dari PLS. Jadi yang kita coba pertama kali adalah FEM-nya. Kita coba nih untuk kita run dulu. Di sini modelnya yang within. Oke, di sini berapa? Di sini yang Femini di 0,619, yang PLS-nya itu ada di 0,4. Nah, tadi tuh yang GMM-nya, sorry, ini GMM-nya. GMM-nya itu, ini GMM kan ya? Iya, ada di 0,67. Terus 0,67. Yang firmnya 0,61 itu lebih kecil, berarti nggak bias. Terus kalau yang PLS-nya itu ada di 0,91. Ini juga lebih gede, artinya ini nggak bias, teman-teman. Oke, lanjut kita bakal coba cek kecepatan dari konvergensinya, teman-teman. Di sini bakal coba masukin si CLD-nya dulu, baru konvergensinya. Sekitaran ini juga kita pakai di sini nilai konvergensinya 0,38, 0,3. Artinya nih sekitar 10%. Artinya setiap tahun dengan asumsi tidak ada shock itu akan terjadi suatu konvergensi atau pengurangan kesenjangan dari DER dengan nilai dependennya sekitar 30%, karena 0,38 kalau di persenin itu sekitar 30%-an lah ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita cek konvergensinya, kita akan cek si jangka panjangnya. Di sini kita bakal pakai CLR dan kita akan cek masing-masing variabelnya. Gitu. Blok dan kitaran. Oke, ini sudah keluar hasil dari masing-masing variabelnya. Untuk jangka panjang yang PER itu di angka 1,323,911. Untuk di ROE itu di min 4,096359, dan untuk di LDR ada di min 3,145,389. Mungkin sekian uji coba untuk analisis data panel dinamis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.